Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilasari, Stambuk N1D1 19/058. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Jadi pembaca seolah-olah merasakan apa yang ditulis atau dideskripsikan penulis. Isi dalam teks deskripsi menggambarkan objek secara konkret. Tujuan teks deskripsi ialah menggambarkan objek dengan merinci secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Ciri-ciri umum teks deskripsi. Pertama, berisikan penggambaran atau penjelasan suatu objek. Kedua, penggambaran atau penjelasan suatu objek yang menjadi topik dituliskan secara detail atau terperinci sehingga membaca mengerti secara jelas apa yang digambarkan di dalam teks. Ketiga, pembaca seolah-olah merasakan, melihat, mendengarkan, atau mengalami langsung apa yang disajikan di dalam teks. Terakhir, menjelaskan objek berdasarkan warna, bentuk, ukuran, dan ciri-ciri fisik maupun psikis objek secara detail. Sementara berdasarkan objeknya, teks deskripsi dibedakan menjadi 3. Pertama, teks deskripsi subjektif adalah teks deskripsi yang menggambarkan objeknya menurut kesan yang dimiliki oleh penulis teks. Kedua, teks deskripsi spasial atau teks deskripsi yang menggambarkan objek berupa tempat, benda, ruang, dan lainnya. Ketiga, teks deskripsi objektif adalah teks deskripsi yang menggambarkan objek apa adanya atau berdasarkan keadaan yang sebenarnya tanpa penambahan opini dari penulis. Jenis teks deskripsi. Ditinjau dari bentuknya, teks deskripsi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks dan teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain seperti cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Struktur teks deskripsi. Pertama, identifikasi atau pernyataan umum yang berisi gambaran umum sebuah objek. Kedua, deskripsi bagian berisi gambaran lebih lanjut dari deskripsi umum secara jelas dan terperinci untuk memberikan efek emosional pada pembaca sehingga apa yang digambarkan dalam teks seolah-olah bisa dilihat, didengar, maupun dirasakan sendiri oleh pembaca. Ketiga, penutup atau kesan. Kemudian, kaidah kebahasaan teks deskripsi. Pertama, menggunakan kata yang merujuk pada nama objek beserta kata ganti persona. Kedua, menggunakan kata kerja kopula seperti adalah, ialah, merupakan, yaitu. Ketiga, menggunakan verba material atau kata kerja yang menunjukkan tindakan fisik. Contohnya, berdiri, melompat. Keempat, banyak menggunakan adjektiva atau kata sifat untuk menggambarkan objek seperti putih, bening, bersih, panjang. Sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.